Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursyahni Putri dengan NIM 1712305584. Di sini saya akan menjelaskan tentang membuat laporan ilmiah. Bahasa yang digunakan dalam penulisan ilmiah biasanya memiliki kata yang baku sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan agar makna dari kalimat yang ingin disampaikan jelas dan tepat. Nah, yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah struktur penulisan. Dalam kenyataan, banyak ditemukan bermacam-macam penggunaan bahasa dalam penulisan ilmiah. Kenyataan ini sering tidak disadari oleh kebanyakan orang, sehingga sering ditemukan masalah penggunaan bahasa baku dan non-baku dalam penulisan karya ilmiah. Tata bahasa ini nantinya akan terkait dengan kalimat yang akan dibuat. Nah, di mana kalimat yang dihasilkan dapat memenuhi syarat sebagai kalimat yang benar dan tepat. Dalam membuat suatu tulisan, alur pikir seseorang tersebut harus mengalir dan tergambar dengan jelas apa yang ingin disampaikannya. Dalam setiap bab, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 subbab, dan setiap bab terdiri dari 3 paragraf. Nah, pada paragraf yang pertama berisikan pengantar dari apa yang akan dibahas dari subbab tersebut. Paragraf kedua merupakan isi dari subbab tersebut. Dan paragraf yang ketiga merupakan penutup dari subbab yang sekaligus mengantarkan pada subbab berikutnya. Nah, bisa diperhatikan pada gambar tersebut. Ini merupakan contoh dari struktur penulisan. Bab yang pertama, pendahuluan. 1.1 latar belakang masalah. Menguraikan mengapa penulis sampai kepada pemilihan topik permasalahan yang bersangkutan. 1.2 masalah dan pembatasan masalah. Memberikan batasan yang jelas. Bagaimana dari persoalan yang dikaji dan bagaimana yang tidak. 1.3 tujuan dan manfaat penelitian. Menggambarkan hasil-hasil yang diharapkan dari penelitian ini dengan memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. 1.4 metode penelitian. Menjelaskan cara pelaksanaan kegiatan penelitian, mencakup cara pengumpulan data dan cara analisa data. 1.5 jenis-jenis metode penelitian terbagi menjadi 3. Yang pertama studi pustaka, yang kedua studi lapangan, dan yang terakhir adalah gabungan. 1.6 adalah sistematika penulisan. Di sini memberikan gambaran umum dari bab ke bab isi dari penulisan ilmiah. Selain dalam tata cara penulisan paragraf, ada hal lain yang harus diperhatikan. Dalam setiap paragraf harus menggambarkan satu pokok pikiran yang jelas. Setiap paragraf terdiri atas 3 kalimat yang berisikan pengantar kalimat, isi pengantar, dan kalimat penutup yang merupakan pengantar untuk kalimat berikutnya. Dengan demikian, setiap satu karya ilmiah dari halaman awal hingga akhir merupakan satu kesatuan yang utuh, satu dengan yang lainnya. Penulisan ilmiah dapat dijadikan sebagai bahan latihan bagi mahasiswa dalam menuangkan alur pemikiran logis dari hasil suatu analisis akademis yang menghasilkan sebuah karya intelektual diri mahasiswa itu sendiri ke dalam sebuah tulisan. Intelektualitas seseorang sedikit banyaknya dapat dibaca dari tulisannya. Tulisan yang sulit dimengerti, sulit diikuti alur ceritanya, dan tidak terstruktur menjadikan ia dianggap tidak intelek. Karenanya, sebelum terjun ke masyarakat atau dunia kerja, setiap mahasiswa setidaknya pernah melakukan sekali saja penulisan ilmiah, agar ia dapat mengerti bagaimana ia harus menuangkan hasil pemikirannya ke dalam tulisan. Hal ini akan menunjang karirnya, karena dalam berkarir, seorang pegawai harus lihai membuat segala macam bentuk laporan kepada pimpinannya. Nah,
Subjek adalah unsur pokok yang terdapat dalam sebuah kalimat di samping unsur predikat. Penentuan subjek dapat dilakukan dengan mencari jawaban atas pertanyaan apa atau siapa yang dinyatakan dalam suatu kalimat. Untuk subjek kalimat yang berupa manusia, biasanya digunakan kata tanya siapa. Nah, jika subjek kalimat bukan manusia, biasanya digunakan kata tanya apa. Yang perlu diingat adalah bahwa subjek tidak didahului oleh proposisi seperti dari, dalam, dia, ke, kepada, pada. Orang sering memulai kalimat dengan menggunakan kata-kata seperti itu, sehingga menyebabkan kalimat yang dihasilkan tidak bersubjek. Nah, selanjutnya proposisi adalah pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya atau dapat ditolak karena kesalahan yang terkandung di dalamnya. Contohnya, dari hasil percobaan itu membuktikan bahwa panas matahari dapat dijadikan sebagai sumber energi. Nah, selain subjek, predikat juga merupakan unsur utama suatu kalimat. Predikat sebagai suatu kalimat memiliki beberapa peran diantaranya. Yang pertama, pernyataan atau berita, perintah, pernyataan atau seruan. Menurut kaidah ejaan, kalimat yang menyatakan pernyataan ditandai dengan titik sebagai terminal terakhir. Sedangkan kalimat perintah diakhiri dengan tanda tanya. Dan kalimat seruan diakhiri dengan tanda seru. Bagian kalimat yang memberikan informasi atas pertanyaan mengapa dan bagaimana adalah predikat kalimat. Nah, di sini objek merupakan unsur kalimat yang dapat diperlawankan dengan subjek. Unsur kalimat ini wajib dalam susunan kalimat yang berpredikat verba aktif. Pada umumnya berawalan me. Tidak terdapat dalam kalimat pasif atau kalimat intransitif berpredikat verba berawalan ber, ke, an. Nah, yang selanjutnya adalah objek. Objek hanya terdapat pada kalimat aktif intransitif, yaitu kalimat yang sedikitnya mempunyai 3 unsur utama, subjek, predikat, dan objek. Saya akan menjelaskan kalimat aktif dan kalimat pasif. Orang sering tidak menyadari bahwa kalimat-kalimat yang digunakan sebenarnya berada di garis batas antara bentuk aktif dan pasif. Nah, sebuah pernyataan dikatakan kalimat aktif tetapi tidak memenuhi syarat-syarat sebagai kalimat aktif, dan dikatakan kalimat pasif tetapi tidak memenuhi syarat-syarat sebagai kalimat pasif. Nah, kalimat aktif adalah kalimat dasar, sedangkan kalimat pasif merupakan kalimat ubahan dari kalimat aktif. Jadi, jika subjek suatu kalimat merupakan pelaku perbuatan yang dinyatakan pada predikat, kalimat itu disebut kalimat aktif. Bisa dilihat contohnya pada gambar tersebut. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemakaian kata yang tidak tepat. Ada beberapa kata yang digunakan secara tidak tepat. Kata dari atau daripada sering digunakan secara tidak tepat. Contohnya, bisa diperhatikan contoh pada gambar di atas. Hasil daripada penjualan saham akan digunakan untuk memperluas bidang usaha. Ini adalah kata yang tidak tepat. Hasil penjualan saham akan digunakan untuk memperluas bidang usaha. Nah, ini merupakan pemakaian kata yang tepat. Kalimat tersebut tidak tepat karena kata daripada digunakan untuk membandingkan dua hal. Misalkan, tulisan itu lebih baik daripada tulisan saya. Seharusnya kata daripada pada kalimat itu harus dihilangkan.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan kata yang berpasangan. Ada sejumlah kata yang penggunaannya itu berpasangan atau biasa juga disebut konjungsi korelatif, seperti baik maupun, bukan, melainkan, tidak, tetapi, antara, dan. Nah, bisa dilihat contoh di atas. Baik pedagang ataupun konsumen masih menunggu kepastian harga sehingga tidak terjadi transaksi jual beli. Ini merupakan kalimat yang salah. Kalimat yang benar adalah baik pedagang maupun konsumen masih menunggu kepastian harga sehingga tidak terjadi transaksi jual beli. Penggunaan dua kata. Dalam kenyataan terdapat penggunaan dua kata yang makna dan fungsinya kurang lebih sama. Penggunaan dua kata secara serempak ini tidak efisien. Kata-kata yang sering dipakai secara serempak itu bahkan pada posisi yang sama, antara lain adalah merupakan, agar, supaya, demi, untuk, seperti misalnya, atau daftar nama-nama. Bisa diperhatikan pada contoh di atas. Peningkatan mutu tersebut memerlukan keterlibatan para ahli dalam berbagai bidang ilmu, seperti misalnya ahli kedokteran, ahli pendidikan, ahli komunikasi, dan lain-lainnya. Ini merupakan contoh kalimat yang salah. Nah, contoh kalimat yang benar adalah peningkatan mutu tersebut memerlukan keterlibatan para ahli dalam berbagai bidang ilmu, seperti ahli kedokteran, ahli pendidikan, ahli komunikasi, dan lain-lain. Penghubung antar kalimat dan kata maka. Kata maka sering menyertai ungkapan penghubung antar kalimat, seperti sehubungan itu maka, oleh karena itu maka, dengan demikian maka, setelah itu maka. Contoh, bisa diperhatikan pada gambar di atas. Sehubungan dengan itu, maka suatu penelitian harus dibatasi secara jelas supaya simpulannya terandalkan. Ini merupakan contoh kalimat yang salah. Nah, saya akan menjelaskan contoh kalimat yang benar. Sehubungan dengan itu, suatu penelitian harus dibatasi secara jelas supaya simpulannya terandalkan. Nah, yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah peniadaan preposisi. Dalam penggunaan bahasa, orang sering meniadakan unsur preposisi yang menyertai kata kerja. Bisa dilihat contoh di atas. Penambahan daya tampung tergantung fasilitas yang tersedia. Ini merupakan contoh kalimat yang salah. Contoh kalimat yang benar adalah penambahan daya tampung bergantung kepada fasilitas yang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Novitasari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari bab 9, yaitu membuat laporan ilmiah. 9.2 Proses menulis. Proses penulisan terdiri dari beberapa tahapan. Di antaranya, yang pertama adalah perencanaan atau planning, yang kedua pembuatan draft atau drafting, yang ketiga revisi atau revising, dan yang keempat adalah proses penulisan laporan atau working within the process. Perencanaan menulis atau planning dilakukan dengan melakukan observasi dalam menulis. Observasi yang dilakukan bertujuan untuk melihat kejadian, eksplorasi, membuat diagram, dan konseptualisasi atau spekulasi. Selain itu, perencanaan menulis juga bisa dilakukan dengan melakukan penelitian dalam menulis, membuat pertanyaan, melakukan interview, dan membaca referensi. Setelah perencanaan menulis, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah membuat draft atau drafting. Dalam pembuatan draft, yang dibuat adalah outline penulisan, struktur tulisan, dan juga pola tulisan. Adapun untuk membuat draft ini digunakan semua bahan yang diperoleh dari langkah perencanaan. Discovery draft. Akan ada temuan baru mengenai subjek, audiens, dan tujuan dari tulisan.
Pengembangan, penyusutan, dan pertukaran ide tersebut antara lain membuat deskriptif outline dengan cara melakukan penilaian tentang apa yang telah ditulis dalam draft, menyatukan tulisan yang efektif, menyusun outline secara formal dengan cara menentukan bagian-bagian utama tulisan, menentukan subbagian, dan membuat bentuk akhir dari draft, dan yang terakhir adalah melakukan revisi. Dalam melakukan revisi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu teliti kembali apa yang telah ditulis dan perhatikan siapa nantinya yang akan membaca tulisan tersebut. Baca kembali tulisan yang telah dibuat sambil melakukan revisi. Tentukan kekuatan dan kelemahan dari subjek yang ditulis. Pertajam persepsi mengenai pembaca. Dan yang terakhir adalah membaca subjeknya. Adapun subjek yang dimaksud antara lain yaitu alasan memilih subjek, mudah atau tidaknya menemukan subjek, apa yang membuat subjek menjadi istimewa, apa yang menarik dari subjek, dan yang terakhir adalah apakah tulisan yang dibuat tidak terlalu panjang. Kalimat yang efektif adalah kalimat yang membangkitkan acuan dari makna yang sama di benak pendengar atau pembaca dengan yang ada di benak pembicara atau penulis. Ada beberapa hal yang dapat mengganggu koherasi kalimat, antara lain yang pertama, tempat kata, misalnya Pekan Olahraga bekas penyandang kusta nasional. Yang kedua, pemilihan dan pemakaian kata. Misalnya, memilih kata depan atau kata penghubung yang salah dari hasil perhitungan. Memilih dua kata yang kontradiktif atau medan maknanya tumpang tindih. Contohnya, banyak penderita-penderita. Yang keempat adalah menggunakan kata yang tidak sesuai. Misalnya, walaupun banyak artikel yang berpendapat. Dan yang terakhir adalah menggunakan nama atau istilah yang benar tetapi penulisannya keliru. Contohnya potion distribution. Adapun tulisan yang benar adalah potion. Pengejaan atau spelling terbagi menjadi 3. Yang pertama, konsistensi. Yang kedua, pembagian kata atau word division. Dan yang ketiga adalah kata-kata asing atau foreign words. Yang pertama adalah konsistensi, yaitu spelling termasuk hyphenation. Harus konsisten dalam seluruh tulisan kecuali dalam kutipan, di mana spelling dari tulisan aslinya dipertahankan terlepas apakah spelling tersebut benar atau salah. Yang kedua adalah pembagian kata atau word division. Pembagian kata sebaiknya dikonsultasikan dengan kamus sehingga Anda tahu di mana sebaiknya suatu kata bisa dipenggal. Yang ketiga, kata-kata asing atau foreign words. Apabila Anda menyitir suatu kata asing, maka Anda harus menuliskan persis sebagaimana tulisan tersebut ditulis. Tanda baca bertujuan untuk memastikan kejelasan dan readability suatu tulisan. Tanda baca juga membantu untuk memperjelas struktur kalimat, memisahkan beberapa kata, dan mengelompokkan yang lain. Kalimat yang terlalu banyak menggunakan tanda baca seringkali menandakan kalimat tersebut harus ditulis kembali. 9.3 Pembuatan karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah merupakan tahapan dari keseluruhan proses atau tahapan yang ada dalam unsur penelitian. Menuangkan hasil penelitian dalam sebuah tulisan merupakan hal yang mutlak bagi seorang peneliti. Karya ilmiah ini harus bersifat ilmiah dan ditulis sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah menurut metodologi yang benar dan yang baik.
Dalam menyusun sebuah laporan karya ilmiah, maka kalimat-kalimat yang disusun dalam karya ilmiah tersebut haruslah berupa kalimat yang baik, agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik seperti apa yang kita inginkan. Adapun ciri-ciri bahasa ilmiah terbagi menjadi 3. Yang pertama, bahasa ilmiah harus tepat dan tunggal makna, tidak remang, nalar ataupun mendua. Contohnya, penelitian ini mengkaji teknik pentajaman objek yang efektif dan efisien. Dan yang kedua, bahasa ilmiah mendefinisikan secara tepat istilah dan pengertian yang berkaitan dengan suatu penelitian agar tidak menimbulkan keracunan. Yang ketiga, bahasa ilmiah itu singkat, jelas, dan efektif. Contohnya, tulisan ini membahas kecenderungan teknologi informasi menjelang abad ke-12. Penulisan laporan penelitian dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal, antara lain yaitu agar dapat digunakan sebagai keperluan studi akademi di perguruan tinggi, untuk keperluan perkembangan ilmu pengetahuan, untuk keperluan suatu lembaga tertentu, dan juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan publikasi ilmiah. Di sini ada gambar 9.1 proses menulis. Kita mulai dari langkah pertama yaitu pre-writing atau menulis, kemudian lanjut untuk kita drafting atau penyusunan. Setelah drafting kita lanjut untuk diedit atau editing. Pada bagian editing ini terbagi menjadi 2. Kita bisa kembali untuk menyusun kembali ataupun lanjut untuk direvisi. Setelah di sini ada revising, kita lanjut ke polishing. Di polishing ini kita lanjut untuk reflecting. Setelah reflecting kita lanjut untuk pre-writing lagi. Nah, pre-writing ini setelah di pre-writing kita bisa lanjut untuk polishing, seperti itu. Dalam menyajikan laporan atau karya ilmiah, yang perlu diperhatikan cara penyajiannya yaitu berdasarkan kerangka laporan maupun daftar isi. Bagian utama penulisan karya ilmiah antara lain memuat bagian latar belakang dan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, ruang lingkup, metode penelitian, tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Di sini bisa kita lihat ada gambar 9.2 yaitu contoh kerangka penulisan ilmiah. Sini ada judul, setelah judul ada abstrak, kemudian bab 1 pendahuluan. Pendahuluan terbagi menjadi 3 yaitu 1.7 latar belakang dan masalah, 1.8 tujuan dan manfaat penelitian, 1.9 ruang lingkup. Setelah itu bab 2 yaitu tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian, kemudian bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran, lalu daftar isi dan lampiran, seperti itu. Dalam membuat susunan penulisan karya ilmiah, ada 5 hal yang pokok harus diperhatikan. Yang pertama, judul penelitian, di mana judul tulisan karya ilmiah hendaklah singkat, spesifik, dan jelas. Setiap judul yang diajukan harus mempunyai latar belakang masalah yang memang memerlukan pemecahan dan sebaiknya menggambarkannya cakupan dan isi yang sedang diteliti. Judul yang disampaikan sebaiknya harus mudah dipahami dan terdapat kesesuaian antara judul dengan karya ilmiah yang akan ditulis. Judul harus menggunakan kata-kata yang jelas, tandas, pilah-pilah, literer, singkat, deskriptif, dan tidak merupakan pertanyaan. Judul juga harus mampu menampilkan suatu ketertarikan agar orang yang membaca judul tersebut merasa tertarik untuk membaca isinya. Adapun contoh judul penelitian dalam bidang ilmu teknologi yang disajikan adalah antara lain perencanaan IT governance untuk mendukung unjuk kerja lembaga penelitian pemerintah,
Yang kedua, studi perbandingan perhitungan biaya free open source software atau Linux dengan proprietary software atau Microsoft pada lembaga pemerintah Republik Indonesia. Adapun susunan penulisan karya ilmiah yang kedua adalah abstrak. Abstrak merupakan ringkasan yang lengkap dari penelitian. Abstrak mencakup problem statement, metode, hasil, dan kesimpulan. Abstrak yang dibuat sebaiknya menggambarkan isi tulisan. Abstrak biasanya disajikan dalam satu paragraf tanpa menampilkan bentuk grafik, gambar, singkatan maupun pengacuan pada pustaka. Abstrak yang biasanya diberikan kata kunci atau keyword yang bisa berasal dari judul abstrak maupun isi dan tulisan. Kata kunci tersebut merupakan kata-kata yang paling sering dipakai untuk mengetahui informasi mengenai topik yang akan disajikan. Abstrak merupakan rangkuman dari isi tulisan dalam format yang sangat singkat. Untuk makalah, biasanya abstrak ini hanya terdiri dari 1 atau 2 paragraf saja. Sementara untuk tesis atau tugas akhir, abstrak biasanya dibatasi 1 halaman. Isi dari abstrak tidak terlalu panjang lebar dengan latar belakang, tetapi cukup langsung pada intinya saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pendahuluan. Di dalam penelitian, pendahuluan menguraikan latar belakang mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan. Harus diuraikan secara jelas dengan didukung oleh data atau penelaran yang mantap sehingga memudahkan dalam menetapkan perumusan masalah. Perumusan masalah menguraikan rumusan masalah yang mencakup konsep, hipotesis, pertanyaan penelitian, variabel, dan asumsi yang digunakan dalam penelitian. Dilakukan dengan mengidentifikasi pertanyaan dalam penelitian agar lebih fokus dengan penelitian yang akan dilakukan, serta menghindari pengumpulan data yang berlebih atau data yang tidak dibutuhkan. Manfaat penelitian harus ditulis secara jelas dan perlu diperhatikan apakah manfaat tersebut berupa manfaat praktis dan teoritis. Tujuannya berupa penjajakan, pembuktian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilsa Putri Purnamasari. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu laporan ilmiah yang berjudul Learning Object Recommender untuk personalisasi pembelajaran pada Student Center e-Learning Environment. Oke, kita masuk saja ke abstrak. Dalam abstrak ada 3 tahapan assessment yang sangat berguna sebagai input untuk sistem. Yang pertama yaitu awal masuk kuliah kita dapat mengidentifikasi dengan menggunakan pre-test assessment. Yang kedua, kemajuan belajar mahasiswa dapat kita ketahui dengan menggunakan mid-test assessment. Dan yang terakhir, keseluruhan topik mata kuliah dapat kita lakukan dengan post-test assessment. Hasil yang kita harapkan dari penelitian ini berupa sistem perekomendasian learning object yang adaptif terhadap prior knowledge dan gaya belajar mahasiswa yang mampu meningkatkan efektivitas aktivitas belajarnya. Langsung saja kita masuk ke bab 1, pendahuluan yang pertama atau 1.1 latar belakang. Perkembangan elektronik telah mencakup kegiatan di bidang pendidikan. Proses pembelajaran dapat dilakukan di mana dan kapan saja tanpa dibatasi oleh kendala geografis. Potensi e-learning untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di tanah air sangatlah besar. Selain mudah di-share, juga memudahkan perkembangan materi lebih lanjut, proses review,
dan penjaminan mutu terhadap materi pengajaran. Selanjutnya, perumusan masalah. Dalam proses belajar, prior knowledge berperan penting dalam proses pembelajaran untuk membantu mahasiswa dalam memproses informasi baru. Prior knowledge mahasiswa bisa sama, hampir sama, atau bahkan tidak sama. Perbedaan itu dapat diketahui melalui pretest yang dilakukan sebelum pembahasan materi inti. Materi ajar adalah komponen penting dalam belajar online. Masing-masing mahasiswa membutuhkan materi ajar yang berbeda, tergantung dari prior knowledge masing-masing. Karena ada yang memiliki prior knowledge yang tinggi dan juga ada yang memiliki prior knowledge yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian. Penelitian ini berfokus pada kegiatan e-learning pada perguruan tinggi dan bukan pada tingkat pendidikan di bawahnya. Sistem yang dikembangkan bersifat general dan tidak terbatas untuk kegiatan e-learning pada mata ajar tertentu atau bidang studi tertentu. Selanjutnya, asumsi. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa e-learning yang dijalankan merupakan adult learning yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, self-directedness, di mana pembelajaran bebas untuk mengarahkan dirinya sendiri dalam belajar. Pengajar dalam hal ini harus secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran di mana peranan utamanya sebagai fasilitator. Yang kedua, adanya fondasi pengalaman belajar. Untuk belajar di mana termaksud di dalamnya aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan belajar, tanggung jawab dari keluarga, serta pendidikan yang pernah dijalani sebelumnya. Yang ketiga, pembelajar siap untuk belajar ketika memiliki asumsi atau peranan-peranan baru atau new roles. Yang terakhir, pembelajar memiliki keinginan untuk memecahkan masalah dan menerapkan pengetahuan baru yang diperolehnya segera. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan fitur Learning Object Recommender yang mampu membantu mahasiswa mengaktifkan kembali prior knowledge melalui pengaksesan learning object yang relevan. Di samping itu, dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan dukungan bagi mahasiswa dalam melihat kemajuan proses belajarnya. Lalu membantu mahasiswa dalam memperoleh learning object atau bahan ajar yang relevan sesuai dengan tingkat pemahaman mahasiswa. Lalu tersedianya repositori learning object dengan tingkat kedalaman materi berbeda yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Selanjutnya, research question. Nah, di penelitian ini ingin menjawab 2 pertanyaan. Pertanyaan mendasar, diantaranya adalah pengaruh penggunaan Learning Object Recommender terhadap learning outcome mahasiswa dan adakah pengaruh perekomendasian learning object yang sesuai dengan tingkat kedalaman atau kesulitan soal dibandingkan dengan learning object yang sifatnya umum walaupun tetap ada kaitannya dengan topik soal. Selanjutnya, metodologi penelitian. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, studi literatur. Yang ketiga, analisis profil mahasiswa. Yang keempat, perancangan LOR. Yang kelima, implementasi LOR menggunakan tools yang mendukung interaktivitas antara LMS dan learning object. Yang keenam, uji coba LOR dilakukan dengan menggunakan sampel mahasiswa Magister Teknologi Informasi Fasilkom. Yang ketujuh, evaluasi pelaksanaan uji coba. Dan yang kedelapan adalah penarikan kesimpulan.
Dan yang terakhir adalah sistematika penulisan, yang di dalam tesis ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang terbagi menjadi 8 bab, yaitu bab pertama pendahuluan, bab kedua landasan teori, bab ketiga metodologi penelitian, yang keempat pengembangan sistem, yang kelima perancangan penelitian, yang keenam hasil penelitian, yang ketujuh pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Sekian dan terima kasih, itulah tadi penjelasan saya, dan slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikar Muhammad. Pada video kali ini saya hanya menyambung materi yang telah disampaikan oleh saudari saya, yaitu membuat sebuah laporan ilmiah. Langsung pada materi yang saya lanjut. Langsung saja, contoh jurnal aplikasi algoritma maksimal frequent sequence atau MFS dalam dokumen teks berbahasa Indonesia oleh Dwi Astuti Aprijayani dan Senal A. Hasibuan. Abstrak paper ini menerapkan algoritma untuk mencari maksimal frequent sequence MFS dalam suatu kumpulan dokumen teks berbahasa Indonesia. MFS adalah sekuen kata yang frekuen dalam koleksi dokumen dan tidak merupakan bagian dari sebuah sekuen lain yang lebih panjang yang juga frekuen. Status sekuen P sama dengan A1 ke A2 adalah subsekuen dari sekuen Q bila semua item A1 lebih kecil sama dengan I lebih kecil sama dengan K muncul dalam Q, dan item-item tersebut muncul dalam urutan yang sama seperti dalam jika sekuen P adalah subsistem dan sekuen Q dapat juga dikatakan bahwa P muncul dalam Q. Sekuen P disebut frekuensi dalam S jika P adalah subsekuen dari paling tidak theta dokumen dari S, di mana theta adalah frekuensi threshold yang diberikan satu sekuen P adalah maksimal frekuensi subsekuen dalam S jika tidak ada sekuen lain P dalam S. Demikian sehingga P adalah subsekuen dari P1 dan P frekuensi dalam S. Himpunan MFS yang ditemukan dapat digunakan sebagai representasi deskriptif baru dari dokumen dan dapat digunakan untuk mencari hubungan lebih dalam antara dokumen atau antara sekuen, dan dapat juga dimanfaatkan untuk peindesan dalam sistem temu kembali informasi teks berbahasa Indonesia. Kekuatan utama MFS dapat membentuk indeks yang sangat solid karena menoleransi adanya kata-kata pemisah di antara suatu pasangan kata dan jumlah istilah yang digunakan sebagai indeks sedikit. Uji coba terhadap 1160 dokumen inilah dengan frekuensi threshold 4 menemukan 3022 MFS dan dokumen non-streaming dan 3833 MFS untuk dokumen streaming. Sedangkan uji coba terhadap 3000 dokumen berita dengan frekuensi threshold 7 menghasilkan 10.328 FS untuk dokumen non-streaming, 15.331 MFS untuk dokumen streaming. Kata kunci frekuensi threshold, maximal frequency sequence, streaming, non-streaming. Pendahuluan. Pada masa ini perkembangan jumlah informasi elektronik mengalami peningkatan yang sangat drastis. Ledakan tersebut mengakibatkan timbulnya dua masalah besar, yakni teknologi penyimpanan, teknologi temu kembali informasi, penyimpanan informasi berikut pencarian dan penemuan kembalinya harus diusahakan secepat mungkin. Oleh sebab itu dituntut representasi yang baik dari dokumen-dokumen. Ada berbagai cara untuk mempresentasikan dokumen. Salah satunya menggunakan maksimal frequency sequence. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan representasi yang baik tepat untuk dokumen-dokumen sehingga pada satu sisi variasi bentuk lanjutannya dapat dengan mudah dikembalikan. Pada sisi lain dari representasi tersebut dapat dibangkitkan deskripsi dokumen yang dapat dibaca oleh pengguna.
Berikutnya itu maksimal frequent sequence. MFS adalah sekuen kata yang frekuen dalam koleksi dokumen dan tidak merupakan bagian dari sekuen lain yang lebih panjang yang juga frekuen. Satu sekuen dikatakan frekuen apabila dia muncul minimal dalam theta dokumen di mana theta adalah frekuensi threshold yang diberikan. Misalkan S adalah himpunan dokumen dan setiap dokumen mengandung sekuen-sekuen kata. Definisi 1. Suatu sekuen P sama dengan AI KA adalah subsekuen dari sekuen Q bila semua item A, 1 lebih kecil sama dengan I lebih kecil K muncul dalam Q dan item-item tersebut muncul dalam urutan yang sama seperti dalam P. Jika sekuen P adalah subsekuen dari sekuen Q, dapat juga dikatakan bahwa P muncul dalam Q. Definisi kedua, sekuen P disebut frekuen dalam S jika P adalah subsekuen dari paling tidak theta dokumen dalam S, di mana theta adalah frekuensi threshold yang diberikan. Definisi 3, satu sekuen P adalah maksimal frekuen subsekuen dalam S jika tidak ada sub lain. 1. Dalam suatu S demikian sehingga P adalah sebuah subsekuen dari P dan P frekuen dalam S. Tujuan dari teknik MFS ini adalah mendapatkan semua maksimal frekuensi sequence dalam lokasi dokumen. Kerangka dari metode ini disajikan dalam 4 tahap, yaitu tahap inisialisasi, tahap penemuan, tahap ekspansi, dan tahap pemotongan 1. Namun pada tulisan yang lain Hunen membagi metode ini menjadi 2 tahap, yaitu tahap inisialisasi dan tahap penemuan. Metodologi dan implementasi. Gambaran secara garis besar mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini, mulai dari pengolahan data dari sekumpulan dokumen hingga didapatkan representasi dokumen dalam bentuk MFS. Terlihat pada gambar berikut. Yang pertama yaitu koleksi dokumen, yaitu pengolahan dokumen, komponen dokumen tersimpan, komponen simpan tersebut. 3.1 koleksi data. Koleksi data yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari 2 set korpus, yaitu korpus ilmiah dan korpus berita. Korpus ilmiah adalah koleksi dokumen-dokumen yang berasal dari hasil penelitian yang dilakukan dalam lingkungan institusi Badan Tenaga Atom Nasional, terdiri dari 1162 buah dokumen yang merupakan hasil penelitian dalam rentang waktu antara tahun 1985 sampai dengan 1994. Sedangkan korpus berita merupakan kumpulan artikel yang dimuat antara Januari dan Juni 2002 dalam Surat Kabar Harian Indonesia. Kompas Online terdiri dari 3.000 buah dokumen. 3.2 yaitu implementasi sistem. Seluruh aktivitas yang dilakukan dalam penelitian ini dilaksanakan pada komputer yang menjalankan sistem operasi Linux, distribusi Fedora Core 4 dengan prosesor Pentium 4 2.4 GHz dengan memori sebesar 512 MB. Bahasa pemrograman yang dipergunakan secara ekstensif untuk seluruh implementasi dalam penelitian ini adalah Python. Python adalah bahasa berorientasi objek oriented programming language yang modular dan merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi. Dipilihnya bahasa pemrograman ini karena Python memiliki sintaks yang sederhana dan mudah dibaca, serta dapat berjalan di beberapa sistem yang berlainan, misalnya Windows maupun Unix atau Linux. Versi Python yang dipergunakan dalam penelitian adalah versi 2.4.1 yang dikeluarkan pada bulan September 2005. Pengolahan dokumen. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyiapkan dan merapikan data koleksi dokumen sehingga koleksi tersebut dapat dipergunakan secara mudah untuk proses-proses selanjutnya dalam penelitian ini. Aktivitas dalam kegiatan ini secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pengindesan kembali, pemilihan kata-kata bermakna stop word dengan pengkodean dokumen encoding. Setiap dokumen dari koleksi data diindeks kembali agar setiap dokumen memiliki identitas unik berupa suatu bilangan integer. Untuk setiap dokumen proses
Parsing dilakukan untuk memanggil judul dokumen, nama pengarang, beserta isi dokumen. Proses filterisasi dilakukan untuk menghilangkan punktuasi dan kata-kata yang hanya terdiri dari bilangan saja atau yang memiliki satu huruf saja, dan menghilangkan kata-kata tak bermakna. Dokumen yang telah terindeks dan terfilter diekspor ke dalam berkas XML untuk dilakukan stream dan program streamer menggunakan algoritma Naive dan Andreani yang telah dimodifikasi. Dokumen yang telah tersimpan baik yang terstream maupun yang tidak kemudian dikode sehingga tiap kata dalam dokumen diwakili oleh bilangan integer. 3.4 Model pencarian maksimal frequency sequence. 34.1 Algoritma pencarian maksimal frequency sequence. Algoritma pencarian MFS yang digunakan di sini adalah algoritma dari Ahonen-Meika yang telah dimodifikasi kembali. Perbedaannya terletak pada sifatnya yang non-greedy dan penemuan MFS secara bertingkat. Proses pencarian MFS ini dimulai dengan mencari pasangan kata atau gram 2 yang frekuensi dalam himpunan dokumen. Pasangan tersebut kemudian digabungkan satu sama lain untuk menjadi gram sekuen yang terdiri dari 3 kata dengan cara menambahkan suatu kata pada ujung depan ataupun ujung belakang dari pasangan tersebut. Penambahan tersebut akan dilaksanakan secara berulang. Gram yang tidak dapat dipanjangkan menjadi kandidat MFS dan dapat dikeluarkan dari iterasi selanjutnya. Proses ini baru berhenti apabila sudah tidak ada lagi gram yang dapat diperpanjangkan. Selanjutnya dilakukan proses reduksi dari kandidat MFS dengan cara memeriksa apakah kandidat tersebut merupakan subsekuen dari suatu MFS yang lebih panjang dari kandidat tersebut. Kandidat yang merupakan suatu subsekuen dari suatu MFS yang akan dibuang, sedangkan yang bukan subsekuen akan ditetapkan menjadi MFS yang baru. Algoritma 1 ekspansi. Input PA titik 2 pasangan yang frekuen, outputnya max, himpunan sekuen maksimal yang frekuen. PA P pasangan yang frekuen dalam S. G sama dengan PA titik koma P sama dengan PA titik koma C max titik 2 sama dengan 0. Loop A PT titik 2 sama dengan 0, G sama dengan 0. Untuk setiap G, PT titik 2 sama dengan gabung G, P, T. Jika GG kosong, Cmax titik 2 sama dengan Cmax UG atau GS titik 2 sama dengan GS UGG. Jika GS kosong, keluar loop A. P sama dengan PT, G sama dengan GS, max titik 2 sama dengan reduksi dalam kurung Cmax, kembalikan ke max. Algoritma 2 gabung. Input G gram yang akan digabung, P pasangannya akan dipergunakan dalam penggabungan, PT pasangan yang pernah dipakai dalam suatu penggabungan, output GB dalam titik 2 gram hasil gabungan PT titik 2 pasangan yang terpakai. GB titik 2 sama dengan 0. Untuk setiap P elemen P sama dengan P halaman G min 1 sama dengan pos sama dengan cari posisi G, P. Jika len pos threshold GB titik 2 sama dengan G tambah P kurung siku 1 PT titik 2 sama dengan PT UP GB titik 2 sama dengan GB U GB. Untuk setiap P EP GB P perkiraan G pos cari posisi P, G. Jika len pos threshold GB titik 2 sama dengan P kurung siku 0 tambah G PT titik 2 sama dengan PT UP GB titik 2 GB U GB. Kembalikan GB, PT. Algoritma 3 reduksi. Input G kumpulkan kandidat MFS, output max MP3. 3.4
34.2 Implementasi modul pencarian maksimal frekuensi. Seluruh algoritma dari pencarian MFS diimplementasikan dengan pattern. Setiap pasangan kata yang diperoleh dari proses inisialisasi dipresentasikan dalam sebuah tuple dan diasosiasikan dengan satu dictionary yang diindeks nomor ID tiap-tiap dokumen. Struktur data internal yang dipergunakan oleh program ini antara lain dictionary, fact table untuk menyimpan pasangan frekuen yang diindeks berdasarkan kata atau gram pertama, dan digunakan untuk mengembangkan suatu gram dengan menambahkan kata di belakang gram tersebut. Dictionary untuk menyimpan pasangan frekuen yang ditindas berdasarkan kata atau gram terakhir, dan digunakan untuk mengembangkan suatu gram dan menambahkan kata di depan gram yang bersangkutan. Dictionary untuk menyimpan MFS yang telah ditemukan. Berikut data mengenai posisi dari MFS tersebut dalam kumpulan dokumen. Yang keempat, uji coba dan analisa. 4.1 Hasil pengolahan koleksi dokumen. Hasil pra-pengolahan dokumen dapat dilihat pada tabel 1 yang menunjukkan karakteristik dari dokumen ilmiah sebelum filtering, sesudah filtering, dan sesudah stemming, dan tabel 4.2 yang menunjukkan karakteristik dari dokumen berita dengan perlakuan yang sama. Tabel 4.1 Karakteristik dari dokumen ilmiah. Jumlah total kata sebelum filtering, sesudah filtering, sesudah stemming. 4.2 Penemuan MFS dari koleksi dokumen. Proses penemuan FMS dimulai dengan pencarian pasangan kata. Jumlah pasangan kata yang ditemukan dalam koleksi dokumen stemming lebih banyak dibandingkan dalam koleksi dokumen non-stemming. Lihat pada gambar 4.1 dan gambar 4.2. Perbandingan pasangan kata dengan dokumen lain. Gambar 4.2 Perbandingan jumlah pasangan kata dalam koleksi dokumen berita. 4.3 Analisa efek stemming pada hasil MFS yang diperoleh dari koleksi dokumen stemming jumlahnya lebih banyak. Hal ini dapat dipahami karena stemming dapat meningkatkan jumlah kata istilah terambil. Perbandingan selengkapnya dengan jumlah MFS yang diperoleh tanpa stemming NOS dan dengan stemming dengan stemming S dari koleksi dokumen ilmiah dan koleksi dokumen berita terlihat pada tabel 4.3 dan tabel 4.4. Tabel perbandingan jumlah MFS dari koleksi dokumen ilmiah bisa dilihat di gambar berikut. Pada koleksi dokumen ilmiah, stemming yang menyebabkan peningkatan jumlah MFS sebesar 26,8% untuk theta 4, 34,3% untuk theta 7, dan 7,2% untuk theta 10. Dari tabel di atas, efek stemming hanya terlihat pada sekuen-sekuen yang pendek, artinya suatu MFS yang panjang mungkin kata-katanya bukan kata-kata bentukan atau kata-kata bentukan itu biasanya disertai oleh kata-kata tertentu yang bukan kata bentukan, jadi tidak terpengaruh oleh stemming. Pada koleksi dokumen berita, stemming menyebabkan peningkatan jumlah NFS sebesar 4,4% untuk theta 7 dan 50,3% untuk theta 10 dan 9,4% untuk theta 13. Pada koleksi dokumen berita ini, efek stemming juga terlihat hanya pada sekuen-sekuen yang pendek dan menengah. Hal ini mungkin disebabkan oleh gaya bahasa yang menggunakan kata bentukan secara lebih bebas. Tabel 4.4 Perbandingan jumlah MFS dari koleksi dokumen berita. Kesimpulan, jumlah MFS yang diperoleh dari koleksi dokumen stemming lebih banyak dibandingkan dari koleksi dokumen non-stemming. Sebaran MFS pada koleksi dokumen stemming lebih merata sehingga lebih banyak dokumen yang memiliki MFS. Untuk menilai kualitas MFS yang diperoleh dalam penelitian ini, MFS tersebut harus diuji cobakan sebagai indeks dalam sistem temu kembali informasi teks berbahasa Indonesia. Daftar pustakanya, ya bisa dari sini penjelasan atau bahan-bahan acuan yang menjadi dasar pembentukan jurnal. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.